Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran SSCC dari Rumah Retret Batam Oasis Center. Kembali pada hari ini kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 27 sampai 28. Pada suatu hari, sedang Yesus berbicara kepada orang banyak, seorang wanita berseru, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung dan menyusui engkau." Tetapi Yesus bersabda, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Dalam bacaan Injil pada hari ini, kita diteguhkan untuk senantiasa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Akhir-akhir ini, kita dihadapkan pada begitu banyak persoalan atau ketakutan. Ketakutan karena ekonomi keluarga, ketakutan kalau kita diserang oleh virus corona, ketakutan akan masa depan kita, ketakutan akan kehilangan orang-orang yang kita kasihi dalam kehidupan kita. Ada sekali banyak ketakutan dalam kehidupan akhir-akhir ini. Tapi justru dalam permenungan saya, ketakutan atau kekhawatiran itu tidak menghilangkan persoalan Anda dan saya. Kekhawatiran tidak menghilangkan persoalan, tetapi justru kekhawatiran yang kita alami dalam kehidupan kita hanya menghilangkan kegembiraan dan sukacita kita pada hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, benar bukan? Kekhawatiran membuat kita menjadi lemah sebelum kita tidak berdaya pada waktunya. Kekhawatiran kadang membuat kita menjadi orang-orang yang bingung dan bimbang akan berkat dan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Kadang persoalan datang lalu kita mulai bertanya, "Di manakah Engkau Tuhan? Di mana Engkau Tuhan ketika saya mengalami pergumulan dan kekhawatiran akhir-akhir ini?" Pertanyaannya, apakah sungguh Tuhan meninggalkan Anda dan saya dalam kehidupan kita? Tidak, Bapak Ibu. Kalau kita bisa meninggalkan Tuhan karena kekhawatiran kita, karena persoalan yang kita hadapi, Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan Anda dan saya. Tuhan tidak bisa melakukan itu, Bapak Ibu. Maka yang dituntut dari kita adalah justru ketika kekhawatiran itu ada di sekitar kita atau menghantui kehidupan kita, kita harus semakin datang dan mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Karena Tuhan jauh berkuasa atas kekhawatiran kita itu. Tuhan selalu menawarkan kegembiraan di balik penderitaan itu. Tuhan tidak pernah membiarkan kita mengalami terus penderitaan dalam kehidupan kita. Maka Tuhan mengajak kita untuk senantiasa mempersembahkan segala kekhawatiran kita. Dan biarlah Tuhan yang kita sembah dalam kehidupan kita akan mengangkat segala kekhawatiran kita dan menggantikan kita dengan hati yang jauh lebih tenang. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, sekali lagi, kekhawatiran tidak menghilangkan persoalan, tetapi justru membawa kita dalam ketidaksetiaan kita pada Tuhan. Karena kadang kekhawatiran membuat kita malah bertanya, kesetiaan Tuhan dan di manakah Engkau Tuhan? Maka mari Bapak Ibu, saya mengajak Anda dan saya juga mengalami kekhawatiran. Apakah saya masih bisa hidup besok? Apakah dengan semua penyakit yang saya alami, saya masih bisa mengalami kehidupan yang lebih lama? Percaya Bapak Ibu,
Kalau kita punya iman sebesar biji sesawi, kita akan mengalami itu semua dalam kehidupan kita. Kita mengalami sukacita dan berkat dari Tuhan. Hari ini, seorang wanita mengatakan, berbahagialah ibu yang menyusui engkau. Tetapi Yesus berkata, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan itu dalam kehidupan mereka. Mari Bapak Ibu, kita sudah beriman kepada Tuhan. Kita setiap hari berjuang untuk mendengarkan firman Tuhan. Maka mari kita melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Mungkin tidak mudah melakukan firman Tuhan, tetapi kita mohon rahmat dan kekuatan dari Tuhan, agar kita ditambahkan imannya. Tuhan, saya cuma punya iman ini Tuhan, tapi saya mohon Engkau menambahkan iman saya, agar kekhawatiran tidak merampas kebahagiaan saya, tapi justru kekhawatiran dan persoalan yang ada membawa saya untuk mempersembahkan itu ke hadapan-Mu. Karena saya percaya Tuhan, Engkau yang berjanji bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, mari dalam situasi-situasi krisis yang semacam ini dalam kehidupan kita, berbagai macam situasi krisis, ketakutan, kekhawatiran, kekecewaan, kita tidak usah jauh dari Tuhan. Orang yang bijaksana adalah orang yang tahu tempat perlindungannya. Maka ketika kita mengalami kekhawatiran, persoalan yang berat dalam hidup, kita tahu kepada siapa kita harus datang dan menyerahkan diri kita kepadanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setelah kita meresapi firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas rahmat kehidupan yang boleh kami alami sampai saat ini. Engkau tahu siapa kami Tuhan. Engkau tahu segala kerapuhan dan kekhawatiran kami dalam hidup ini. Bantulah kami, tambahkan iman kami Tuhan, agar kekhawatiran tidak membuat kami semakin jauh daripadamu, tetapi mempersembahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Berkatilah orang-orang yang saat ini sedang mengalami pergumulan yang begitu berat dalam kehidupan mereka Tuhan, yang seakan-akan mau menyerah dalam kehidupan mereka. Jamah mereka Tuhan, rangkulah mereka satu persatu, agar mereka boleh merasakan cinta-Mu di balik setiap pergumulan yang mereka hadapi. Berkatilah juga Tuhan orang-orang yang kami kasihi, kedua orang tua kami. Berikanlah mereka umur yang panjang dan kebahagiaan dalam hidup mereka. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.